hamba Allah yang beribadah sama Allah? Coba aja. Coba tes. Iya. Coba tes. Balik ke rumah, kan ada tuh di rumah batu bata. Coba pukul kepala inti. Ya, pukul. Kalau berdarah, pecah, inti masih bilang aduh sakit. Nah, jangan coba-coba inti ninggalkan sholat. Coba ambil batu bata. Kalau batu bata masih kuat inti kayak bimbat misalnya, kalau bimbat yang tebal gitu, pakai batu kerikil inti pecahkan kepala inti. Ya, baru pecah lihat jalannya kita katakan ini enggak, otaknya berceceran. Bagi azab hamba Allah yang meninggalkan sholat. Nah kalau ente nggak merasa kuat ketika kepala ente dipukul pakai batu sampai otak pecah berdarah, jangan coba-coba ente kemudian meninggalkan sholat. Ya, jadi sholat yang fardu yang wajib itu harus kita laksanakan. Itu modal kita. Modal kata Imam Ghazali, sholat 5 waktu itu modal. Ya modal. Kalau kita kerja modal 5.000, harus balik modal lagi. Nah, berapa? 5.000. Modal 5.000. Jualan nih. Kalau mau balik modal lagi berapa jualnya? 5.000. Kalau jual 6.000, untung 1.000. Kalau jual 4.000, rugi 1.000. Mau kagak kita jualan rugi 1.000? Nggak mau. Sama. Sholat itu modal. Sholat 5 waktu itu modal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini ibu ya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat 5 waktu, balik mengerjakan 5 waktu berarti modal udah balik. Tinggal kita cari untungnya di mana? Sholat sunnah. Tapi kalau sana modalnya 5 waktu, sholat 5 waktu, sholatnya cuma 4 waktu, berarti rugi 1.000 dan 1 sholat. Kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi harus. Jadi jangan kemudian ada orang rajin sholat 5 waktu. Itu adalah orang yang soleh. Kagak. Itu yang biasa. Memang harusnya sholat 5 waktu. Menantu gua tuh soleh banget. Sholat 5 waktu gak pernah ketinggalan. Ya. Belum. 5 waktu itu modal. Tapi kalau punya menantu sholat 5 waktu iya, ditambah dengan sholat nah itu baru jempol tuh menantunya. Kalau cuma sholat 5 waktu ya memang dia harus sholat 5 waktu. Malah kalau dia kagak sholat 5 waktu malah dia dosa. Iya kan? Dia harus 5 waktu itu modalnya dia. Nah kalau kita pengen untung harus ditambah dengan sholat sunnah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi Allah berfirman, dalam hadis qudsi mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Masih saja hambaku itu kata Allah Subhanahu wa taala yataqarrabu ilayya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekat sama Allah salat 5 waktu enggak biasa. Orang baru salat 5 waktu biasa. Memang dia harus salat 5 waktu, kewajibannya dia. Tapi kalau pengen dekat sama Allah, apa dengan jalan? Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau ente pengen dekat sama Allah, dekati Allah dengan menjalankan sunnah Nabi. Dekati Allah dengan salat-salat sunnah. Itu. Jadi kalau seandainya ente modal 5.000, baliknya harus 10.000 baru jualannya untung. Atau baliknya 15.000 baru jualannya untung. Kalau ente modal 5.000 balik 5.000 ya biasa aja. Tapi kalau ente modal 5.000 balik 10.000 baru untung. Kalau ente sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah baru untung. Inilah modal kita kemudian supaya kita dekat sama Allah. Dengan cara apa dekat sama Allah? Ya dengan nawafil, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat sunnah itu adalah cara kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah dekat sama Allah, Allah katakan hatta uhibbah. Aku cinta sama dia. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku yang mendengar dia. Dengar para wali Allah itu yang suara jauh-jauh dengar dia. Iya. Wa basaru alladhi yubsiru biha.
matanya bisa kulihat, Allah yang kulihat. Makanya pahlawan itu kasyaf, bisa melihat di hati-hatinya kita ini. Oh ini lagi mikirin siapa deh? Senyum siapa? Si Neng kan? Kelihatan di hatinya lagi mikir. Oh ini lagi gitu tahu. Pahlawannya Allah bisa tahu, melihat di hatinya Allah itu bisa melihat. Kenapa? Karena pandangan dia itu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walijlah huda tiap disubir. Jalannya juga Allah yang ngatur. Makanya jangan heran itu ada Habib sholatnya di Mekah. Dulu ada namanya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu kalau sholat Jumat Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Iya, Kiai Abdul Mulai kan punya kakek tuh. Namanya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dulu waktu mondok di Kiai Khalil Bangkalan Madura, Kiai Khalil sering ngajak Kiai Hasyim Asy'ari, sholat Jumat di mana? Di Mekah sana. Sholat Jumatnya di Mekah. Bagaimana caranya? Karena dia apa? Di pinggir laut, dipegang tangannya, pejemin matanya, pejem, buka, sudah dibuka. Tuh Kiai Khalil Bangkalan, macam mata udah tahu udah nyampe di Walid dalam letak kakinya tuh Allah yang ngangkain, bukan manusia. Dia kan ke Mekah benar doang. Raden Paku, Sunan Giri. Sunan Giri itu kan di mana? Di Gresik. Montoknya di mana? Di Ampel Denta. Muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik. Jauh kan? Jarak naik mobil aja bisa 2 jam. Kayak dari sini ke Cianjur lah gitu ya, lebih kurang. Sunan Giri itu kalau montok sekolahnya ke Ampel Denta. Zaman dulu kan pakai mobil. Kagak ada mobil, pakai kuda palingan. Jalan kaki dan paku. Bukan dari paku, dari samudera. Jalan kaki dia. Jalan kaki bagaimana caranya? Gitu, dia ke pinggir pantainya mana nih? Pantainya Gresik sana. Pantainya Surabaya dipanggil. Dipanggil doang. Sini. Pantai apa dekat? Dekat itu pantai. Cuma 1 langkah nyampe ke apa? Ke Surabaya. Langsung ke Surabaya. Jalan kaki dikit doang. Itu tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba tersebut. Ya, kalau Allah sudah cinta sama hamba tersebut, mau minta apa saja dikasih. Kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh kata Imam Busiri dan kesidanya, walau wadatul jibalu syummu min dahabin an nafsihi fa'aloha ayyama syamami. Nabi Muhammad gunung Uhud itu nawarin kepada Rasulullah pengen jadikan emas. Gunung Uhud. Kalau kita nih gunung mana nih? Gunung Salak gitu ya. Panglangu gitu. Nawarin diri sama ajengan, anak pengen jadi emas buat ajengan, mau kagak? Gunung nawarin dirinya dia buat jadi emas. Tapi Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad kagak mau. Karena Nabi Muhammad SAW lebih memilih ajuhu yauman wa asba'u yauman. Anak pengen kata Rasulullah, sehari aku lapar, sehari aku kenyang. Kapan aku lapar aku sabar, kapan aku kenyang aku syukur. Nabi Muhammad seperti itu. Pilihan Nabi bukan Nabi miskin. Siapa bilang Rasulullah miskin? Mau ada mengatakan ada Ustaz di YouTube dan Rasulullah itu miskin. Rasulullah tidak miskin. Nabi Muhammad itu memilih. Pilihan beliau seperti itu. Ajuku yauman wa asba'u yauman. Biar beliau tahu rasanya bagaimana orang susah. Ketika beliau tahu rasanya orang susah, Nabi Muhammad sedih. Mau sedekah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Kalau nggak pernah rasanya susah ya jadi pejabat ente. Kagak pernah ngerasain susah, kagak pernah tahu jalan macet, kagak pernah tahu jalan berlobang-lobang, kagak pernah jalan dari rumah ke sini jalan kaki, nggak tahu. Karena biasa dikawal, karena jalannya biasa enak, nggak tahu. Makanya sedekahnya tuh pulang, sedekahnya sedikit kali, karena nggak pernah merasakan kesusahan. Beda sama Nabi Muhammad SAW, pilihan Nabi seperti itu. Gunung Uhud menawarkan Rasulullah jadi emas, Rasulullah kagak mau. Pilihan Nabi seperti itu. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Haddad kemudian dalam kitab ini
menganjurkan kita untuk selalu menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Qala Imam Haddad dalam kitab Risalah Mu'awana radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bil alamin. Qala wa min dzalika sholatul duha. Di antara yang harus kita laksanakan adalah sholat duha. Sholat duha. Sholat duha yang diingatkan itu sholat tuh. Ini sholat pilihan kita nih, favorit. Kenapa? Karena sholat untuk rezeki favorit, jangan tinggalkan. Iya enggak? Sholat duha. Kalau ente pengen rezeki ente mudah sholat duha. Ente tanya sama ajengan, tanya sama kiai, tanya Habib. Kalau ente pengen kaya bagaimana? Sholat duha dijaga. Iya kan? Wahya sholatun mubarakah katsiratun nafar. Sholat yang berkah yang banyak manfaatnya. Wa aktsaruha 8 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Wa qila 12 waqad warada wa qadha rakatan. Ada yang mengatakan 12, paling sedikit 2 rakaat. Tapi kata ulama, sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, yang afdalnya 8. Kaget dulu, afdalnya ke 8. Kan banyakan 8 atau 12? 8 atau 12? Banyakan dari 8.000 atau 12.000? Kalau disuruh milih dari 8.000 atau 12.000? 12.000. Tapi afdalnya 8. Paling banyak 12. Tapi afdalnya adalah 8. Kata ulama, memang sholat duha itu paling banyak 12. Tapi Nabi Muhammad sering sholatnya 8. Nabi pernah sholat duha 12. Tapi yang sering adalah 8. Maka ulama mengatakan sholat duha itu afdalnya 12. Tapi yang sering dilakukan 8, maka ulama lebih memilih afdalnya itu adalah 8. Wa afdalu awqati an-nusulya ila adhan nahar wa madal qaribun min rububihi. Paling afdalnya waktu itu adalah ketika waktu duha, yaitu apa? Wa madal qaribun min rububihi, 1/4 daripada siang. Jadi kalau siang itu dimulai terbit matahari jam 6, tenggelam jam 6, bagi 4. Jam berapa kira-kira? Jam 9. Afdalnya itu jam 9. Tapi karena kalau jam 9 di pasar, warung udah buka, toko udah buka, ya sudah. Ya awal waktu juga gak apa-apa. Habis sholat subuh, misalnya nih. Sekarang subuh misalnya 4:30 misalnya. Bisa. Terbit matahari, tadi kan terbit fajar. Terbit matahari misalnya 6:4. Jam 6:4. 6:4 itu terbit matahari. Kata ulama, berlalunya waktu duha itu, mulai masuknya itu lebih kurang 4 derajat dari terbitnya matahari. 4 derajat setelah terbitnya matahari. Boleh lihat di jadwal. Jadwal itu berubah-ubah ya. Kalau sekarang mungkin jam 6:4 itu terbit matahari. Boleh lihat di aplikasi atau di jadwal. Nah, berarti kalau 4 derajat, 1 derajat itu adalah 4 menit. 4 dikali 16, lebih kurang 1/4 jam. Kalau waktu terbit matahari itu jam 6:4, berarti masuknya waktu duha itu jam 6 pas. Kalau terbitnya matahari jam 6:4, berarti masuknya waktu duha jam 6 pas. 4 derajat setelah terbitnya matahari. Kalau berubah jadwalnya, terbitnya matahari jam 5:30, jam 5:30, berarti waktu duha masuknya jam 5:45. Gitu ya sudah. Jadi kalau seandainya kita kalau jam 9 dari pasar, karena buka toko, buka warung. Kalau awal banget, ya boleh sudah. Jadi tungguin aja habis sholat duha, habis sholat subuh, tungguin sampai matahari terbit. Setelah itu hitung 15 menit kemudian. Dan itu adalah afdal. Nabi mengatakan barang siapa sholat subuh dalam berjamaah, kemudian dia duduk zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu sampai terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang pergi umrah dan haji tamataini. Pahalanya seperti orang yang haji dan umrah yang sempurna. Jadi kalau setelah sholat subuh baca wirid latif, baca latif ada, baca Quran sampai atau belajar ilmu, duduk belajar ilmu. Susah majlis tidak ada. Lihat tuh di TV tuh ada Ustaz Maulana ya. Iya kan, Ustaz Maulana kan ada juga.
Ya kan, jamaah. Oh jamaah. Nah tungguin tuh Ustaz Maulana tuh, dengerin ceramahnya dia bagus. Gak ada Ustaz Maulana, ada Ustaz yang lain. Pokoknya belajar ilmu lah. Jangan buka cek and dicek atau acara gosip, gak ada pahalanya. Lihat itu tuh, tongtongin Ustaz lagi ceramah. Sampai kapan? Kalau nggak ada majlis taklim. Kalau sampai terbit matahari 24 jam, kemudian sholat duha, pahalanya seperti orang haji dan umrah sempurna. Lumayan. Kalau bapak-bapak mau pergi haji umrah mahal sekarang. Pergi haji berapa sekarang? Nah berapa? Ini di TV berapa? 69 juta. Pergi haji sekarang 69 juta. Gak punya duitnya kita. Kalau pengen dapat pahala haji mudah aja, sholat duha aja. Habis sholat subuh. Nah ini. Kemudian waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah." Setiap daripada sendi-sendi kita ini yang 360 sendi ada sedekahnya. Setiap kita baca tasbih, subhanallah, 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 sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sadaqah. Jadi 360 tulang kita ini, sendi kita ini wajib disedekahkan. Bagaimana sedekahnya? Baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Wa amru bil ma'ruf sedekah, sedekah. Kita nyuruh kebaikan, ngajakin majlis, ngajakin sholat, sedekah. Wa nahyu 'anil munkari sedekah. Jangan main gini, jangan ini. Nah, itu sedekah. Gak boleh maksiat, sedekah. Wa yusi min dzalika kulli rak'atani yalqa'uhuma min ad-du'a. Kalau kita pengen semua selesai 360 sulam tadi yang namanya itu sendi tadi sedekahkan, cukup kita sholat duha 2 rakaat. Cukup itu kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bilang di hari sholat illa hadis sesuai kapan. Wa min dzalika sholatu bainal maghrib wal isya. Di antara juga adalah sholat di antara maghrib sama isya, sholat sunnah. Wa aqalluha 20 rakaat. Banyaknya paling banyak 20 rakaat. Wa awsatuha 10 rakaat. Paling sedikit yang setengah-tengahnya 6 rakaat. Jadi setelah maghrib ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah awwabin. Berapa banyaknya? 20. Gak bisa 20, tengah-tengah 6. Gak bisa juga 2 rakaat. Kalau Rasulullah SAW sholat baina isyaini 20 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa kata Nabi sholat setelah maghrib 20 rakaat, maka Allah bangunkan buat dia sholat rumah di surga. Waqala alaihi salatu wassalam, man sholat ba'da maghrib 6 rakaat. Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, la yatakallamu bima bainahunna bi syai'in adana lahu ibadah 12 sana. Barang siapa yang sholat dia 6 rakaat, tidak berbicara di antara maghrib sama isya, maka itu seperti orang yang ibadah 12 tahun. Satu malam ibadahnya seperti 12 tahun. Kalau dia itu 10 malam berarti 120 tahun. Mulai berapa? Paling banyak kan 80, 70, 60. Ini 120 tahun. Cuma ibadah sholat setelah maghrib 6 rakaat 10 hari. Tuh enak juga. Wa minas sunnati anna sunnah juga ya baina isya'ain, menghidupkan antara maghrib sama isya. Baca Ratibul Had, baca mulut kayak kita sekarang ini. Menghidupkan dengan ibadah. Waqad warada fi fadli akhbar wa athar. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Wasmuka min dzalika anna Ahmad bin Abi Hawari syawara syaikhahu. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Abi Hawari bermusyawarah dengan gurunya Abu Sulaiman namanya. Rahimahullah taala fi ayyasuman nahar. Pilihannya dia biasa puasa siang hari atau menghidupkan di antara maghrib sama isya. Kalau dia puasa siang hari, dia sibuk dengan buka puasa, sehingga kemudian dia tiap hari puasa akhirnya menghidupkan maghrib sama isya dengan zikir kelewatan, karena setelah maghrib biasanya makan malam. Kan kita kan puasa sehari penuh tuh. Habis maghrib ngapain? Makan itu kadang-kadang habis isya. Iya kan? Habis makan rokok deh, sebatang 2 batang. Kadang-kadang 3 batang. Iya kan? Nah, sampai kapan? Sampai isya rokok, kopi 1 gelas, sebatang 2 batang, akan isya.
Selesai. Mana maghrib sama isyanya? Antara maghrib sama lewat. Kalau puasa tiap hari kayak gitu, bagaimana? Kata gurunya, ente kumpulkan antara duanya. Ente puasa siang hari, maghrib sama isyanya ente hidupkan dengan ibadah. Waqala la astati'u, gak bisa. Anak kalau puasa siang, habis maghrib pasti makan. Makannya 2 piring, habis itu sebatang 2 batang, sama kopi, sama teh, sama pisang, sama ini apa ubi. Habis selesai makan itu, azan isya gimana tuh? Lasati, ya jadi mata sumtu istaratu biutul. Kapan aku puasa pasti anak sibuk dengan buka. Di hadal waktu faqalahu idalan tastati antajma bainahuma pada siang nahar wa ahima baina syai'in. Udah, enggak usah puasa ini. Enggak usah puasa. Lebih baik ente hidupkan antara maghrib sama isya. Lebih afdal menghidupkan ibadah antara maghrib dan isya daripada puasa siang hari. Kata gurunya Abi Sulaiman. Waqala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da isya al-akhir illa shalat arba'an wa sittan." Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tidak pernah masuk ke rumahku di antara maghrib dan isya kecuali beliau salat 4 rakaat atau 6 rakaat 6 rakaat. Waqala alaihi salatu wasallam, "Arba'u rakaat ba'da isya kamislihinna min lailatul qadar." 4 rakaat kan. Setelah isya ini, 4 Nabi Muhammad tidak masuk ke rumah Sayyidah Aisyah setelah isya kecuali beliau sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa 4 rakaat sholat setelah isya itu pahalanya seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita sholat setelah isya 4 rakaat. Jadi hal-hal seperti ini adalah sunnah Nabi yang sebenarnya pahalanya gede. Yang lebih dari itu, kalau kita melakukan sunnah Nabi ini, kita akan mendapatkan makom mahabbah, makom derajat kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tentram, bahagia. Kenapa? Karena kita selalu bersama Allah. Orang kalau udah dicintai sama orang lain kan seneng ya. Mau minta apanya dikasih. Ente mau dikasih, mau mobil dikasih, mau dikasih istri dikasih, mau dikasih, semua dikasih. Kenapa? Allah udah cinta sama ente. Kapan Allah sudah cinta sama ente? Enggak itu lagi kayak Nabi Muhammad tuh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Habib Soleh Tanggul dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Habib Soleh Tanggul itu kalau dia ngisi bensin enggak kayak kita. Mesti ngisi bensin apa? Ngisi bensin Pertalite dulu, bayar lagi 10.000. Kalau dia cukup ngisi air aja nih. Mobilnya dikisi air jalan. Kayak Habib apa? Sehan Al-Bahar ya. Habib Sehan isi mobilnya, motornya pakai air putih aja cukup. Iya kan? Kalau kita kan mesti ngasih Pertalite, bayar 10.000. Kalau dia kagak, iya kan? Syekh Muhammad Ramdan Budi, al-imam yang di Syam yang meninggal itu, yang di bumi itu. Dia kalau udah ngajar ini pulang ke rumah, mobil gak punya mobil tapi mobil banyak, ngantri, pengen diberkahin semua, mobil Alphard, mobil ini. Karena apa? Orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang sudah dicintai Allah, makhluk juga cinta. Jadi walaupun nggak punya mobil, hidupnya kayak punya mobil, banyak mobilnya. Nanti, kenapa? Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan dengan kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari Rasulullah SAW sehingga kita kemudian kelak bersama baginda Nabi Muhammad SAW, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita berjumpa bertemu Nabi Muhammad SAW, baik di dalam mimpi di dunia ataupun kita bisa melihat langsung di akhirat, dikumpulkan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.